Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JP Salma Faiza Salsabila dari kelas 12 IPA 1, absen 15. Di sini saya akan mengulas novel yang berjudul Hujan. Yang pertama yaitu Data Diri Buku. Buku ini berjudul Hujan, karya Terilie. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Umum. Tahun terbit Januari 2016. Alamat penerbit di Gedung Gramedia Blok 1, Pantai 5. Tebal buku 318 halaman, nomor ISBN 9786020324784. Bergenre science fiction. Tema persahabatan, cinta, perpisahan, dan melupakan seseorang. Selanjutnya ada sinopsis novel. Novel ini menceritakan kehidupan dengan latar tahun 2040-2050. Saat itu terjadi letusan gunung api yang sangat dahsyat, sehingga menyisakan hanya 10% manusia di bumi. Karena peristiwa gunung meletus itu, sosok Aesop dan Layth dipertemukan. Aesop memiliki nama lengkap Soke Bahtera. Ini merupakan anak muda yang pintar dan jenius. Ketika berumur 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolahnya. Akhirnya, ia bisa membuat mobil terbang untuk pertama kalinya. Layth adalah sosok perempuan yang sederhana, tinggal di panti sosial, menjadi relawan kemanusiaan, dan mengenyam pendidikan di sekolah perawat. Ia menyimpan perasaan cinta yang mendalam selama bertahun-tahun kepada Aesop. Namun, tidak bisa diungkapkan. Aesop sendiri tidak memiliki waktu lebih, walau hanya sekedar menemani atau menghubunginya karena kesibukannya. Pada zaman ini juga menceritakan kemajuan teknologi yang sangat begitu maju di masa depan. Peran manusia banyak tergantikan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini membuat manusia dimanja dalam beraktivitas sehari-hari, tidak perlu menjahit, tidak perlu repot-repot memasak, hingga membuat manusia lupa untuk mensyukurinya. Konflik pada novel ini terjadi saat Layth ingin menghapus ingatannya pada salah satu pusat terapi syaraf. Hal ini dilakukan karena ia ingin melupakan tentang hujan, di mana saat itulah kejadian berarti terjadi di dalam hidupnya. Selanjutnya ada tokoh dan perwatakan. Yang pertama ada Aesop. Ia merupakan anak muda yang jenius dan pintar hingga menjadi ilmuwan muda yang sangat terkemuka pada saat itu dengan umurnya yang baru menginjak 17 tahun. Yang kedua adalah Layth, seorang perempuan yang begitu sederhana dalam hidupnya dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Ketiga ada Maryam, seorang perempuan yang sangat ceria dan humoris dan berjiwa sosial yang sangat tinggi. Yang keempat ada Elijah, seorang fasilitator bersifat jujur dan sangat profesional. Yang kelima, Ibu Aesop, memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang, dan juga ramah. 6. Ibu Suri, merupakan kepala panti sosial tempat Layth dan Maryam tinggal. Meski memiliki sifat yang tegas dan galak, Ibu Suri ternyata memiliki hati yang lembut, penuh perhatian, dan juga memiliki selera humor. Yang ketujuh ada Claudia, merupakan seorang anak dari pemimpin kota yang didiami oleh Layth dan Aesop. Claudia memiliki hati yang baik dan lembut. Ia selalu ramah kepada siapapun, termasuk Layth dan Maryam. Yang terakhir ada wali kota beserta istrinya. Mereka berdua adalah seorang yang sangat baik, memiliki hati yang lembut, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap warga di kotanya. Selanjutnya setting. Waktu pagi, terjadi beberapa peristiwa, yaitu berita tentang kelahiran manusia ke-10 miliar, terjadi letusan gunung api saat pagi hari Layth berangkat sekolah. Siang, terjadi hal yang mengenai saat makan siang, Layth dan Aesop secara tiba-tiba dipanggil oleh Ibu Suri. Dan pada siang hari terdapat pengumuman kelulusan Layth dan Maryam dari sekolah keperawanannya. Kemarin sore, Layth teringat kembali peristiwa saat ibunya jatuh ke dalam lorong yang gelap, dan sorenya, Layth dan Maryam masih diliputi sukacita karena telah lulus dari sekolah keperawatannya. Yang terakhir malam. Saat malam pertama setelah bencana gunung meletus, Layth dan Aesop menginap di rumah sakit. Tempat terjadi dalam berbagai tempat, yaitu trotoar, stasiun kereta, taman kota, toko kue,
rumah lail, kereta bawah tanah, rumah sakit, lubang tangga darurat, dan lain-lain. Suasana mengejutkan, yaitu pada saat kereta bawah tanah tiba-tiba berhenti saat terjadi gunung meletus yang sangat dahsyat. Panik, terjadi gempa susulan kembali di lorong kereta bawah tanah. Alur dalam novel ini terjadi maju mundur, yaitu pada tahun 2040 sampai 2050 yang terus berulang beberapa kali dalam novel tersebut. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, ia, dan nama seseorang. Yang selanjutnya, nilai-nilai dalam novel. Nilai sosial, kasih sayang, maaf-maafan, kepatuhan, kesopanan atau keramahan, gotong royong, rasa kemanusiaan, kebijaksanaan, menghargai seseorang, tanggung jawab. Nilai moral, bersikap baik pada sesama manusia dan bersikap baik pada diri sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahan pada novel ini, yaitu kelebihannya yang dapat dari novel ini yaitu novel ini sangat menarik dan mudah dipahami walaupun termasuk buku yang tebal. Alur cerita sulit ditebak sehingga pembaca sangat penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kisah percintaan dan persahabatan yang dikemas dengan baik dan seru, pembaca novel ini menghidupkan imajinasi tentang masa depan yang digambarkan dalam cerita, yaitu teknologi-teknologi canggih seperti anting yang berfungsi untuk pemandu online, kendaraan tanpa sopir, alat komunikasi yang menempel di tangan, dan sebagainya. Adapun kelemahannya yaitu tidak ada hal-hal yang menerangkan tentang agama, beribadah, atau berdoa, sehingga pembaca tidak mengetahui agama yang dianut oleh tokoh. Pandangan pengarang terhadap novel yang ditulis. Penulis ini menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi itu tidak akan bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Yang terakhir, interpretasi pandangan pengarang, yaitu pandangan kalian terhadap karya novel tersebut. Menurut kami, novel ini memiliki jalan cerita yang cukup menarik karena menceritakan kehidupan pada tahun 2040 sampai 2050. Di samping itu, terdapat teknologi-teknologi yang canggih membuat para pembaca memiliki wawasan yang sangat luas. Demikianlah novel yang saya ulas, yaitu novel yang berjudul Hujan karya Terelie. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.